kalau seorang itu meninggal, sudah dikubur jasadnya, ditutup dengan tanah, maka nanti malaikat Munkar Nakir akan datang ke kuburan tersebut. Di saat malaikat Munkar Nakir itu datang, babu, kuburan itu bergoyang, kuburan itu bergetar, saking dahsyatnya kedatangan malaikat Munkar dan Nakir. Dikatakan wajahnya malaikat Munkar Nakir itu lebih hitam daripada wajahnya ibu-ibu yang ada di dapur. Bayangkan Mbak Bu, kita berada di liang lahat, posisi terbaring seperti ini, kemudian didatangi dua sosok malaikat Munkar Nakir yang seperti itu. Setiap berbicara keluar kobaran api, setiap melihat kita keluar petir yang menyambar. Di saat itu Mbak Bu, tidak ada cahaya yang menerangi kita seperti sekarang ini. Tidak ada teman keluarga yang menemani kita. Dan di saat itu yang menyelamatkan kita hanya satu, namanya amal soleh. Apa itu amal soleh? Kesempatan hidup yang saat ini masih diberikan oleh Allah kepada kita, itulah yang namanya amal soleh. Gunakan Pak Bu, maksimalkan itu kehidupan dengan baik. Sampai ada seorang syekh bertanya kepada muridnya, wahai muridku, kamu tahu kenapa kamu dan saya sampai detik ini masih hidup? Muridnya menjawab, engkau lebih tahu wahai guruku daripada diriku. Syekh tersebut, guru tersebut mengatakan, demi Allah kamu dan saya masih hidup sampai detik ini karena Allah masih cinta kepada kita untuk kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita ngadakan acara hall seperti ini Pak Bu? Agar kita bisa mengambil pelajaran dari orang yang kita hauli, mengambil pelajaran dari orang yang kita datang di acara tersebut, dalam acara hall orang tersebut, mengambil pelajaran. Maka aneh kalau ada orang hadir acara hall tapi pulang tidak membawa suatu perubahan. Aneh kalau ada orang hadir acara hall pulang ke rumah tidak ada pelajaran yang diambil. Aneh. Pada acara hall itu salah satu hikmahnya kita hadir agar kita mengambil pelajaran dari orang yang kita hauli. Kebetulan tadi Al-Fakir datang di sini kurang lebih tadi sekitar jam berapa tadi? Jam 10.15 kalau tidak salah. Ngobrol Al-Fakir tadi itu di belakang. Saya tanya, apa kebiasaan daripada Bapak Haji Totong ini? Kebetulan tadi ada ustadz yang membarengi beliau di dalam perjuangannya. Beliau menjelaskan, kalau Bapak Haji Totong ini Beb, salah satu yang saya tahu keistiqomahan beliau itu dalam mendidik santri-santriwatinya. Sampai di zaman beliau itu Beb, kalau ada santri-santriwatinya nggak mampu, itu digratiskan pakai subsidi silang. Jadi yang mampu nanti mensubsidi silang daripada teman-temannya yang tidak mampu. Apa itu Pak Bu? Investasi akhirat yang beliau pikirkan. Beliau tidak mencari investasi dunia. Sekarang banyak orang Pak Bu nabung, nitipkan uang investasi, biar apa? Nanti di masa tuanya saya bisa menikmati harta. Tapi mereka tidak pernah berpikir bagaimana nanti saya di alam kubur, sudahkah saya punya tabungan untuk di alam kubur saya. Bapak Ibu tahu bagaimana mencekamnya seseorang di saat masuk ke dalam kubur? Di dalam kitab Nurud Dolam, syarah daripada kitab Aqidatul Awam, itu dijelaskan kalau seorang itu meninggal, sudah dikubur jasadnya, ditutup dengan tanah, maka nanti malaikat Munkar Nakir akan datang ke kuburan tersebut. Di saat malaikat Munkar Nakir itu datang, babu, kuburan itu bergoyang, kuburan itu bergetar, saking dahsyatnya kedatangan malaikat Munkar dan Nakir. Dikatakan wajahnya malaikat Munkar Nakir itu lebih hitam daripada wajahnya ibu-ibu yang ada di dapur. Bayangkan Mbak Bu, kita berada di liang lahat, posisi terbaring seperti ini, kemudian didatangi dua sosok malaikat Munkar Nakir yang seperti itu.
Setiap berbicara keluar kobaran api, setiap melihat kita keluar petir yang menyambar. Di saat itu Pak Bu, tidak ada cahaya yang menerangi kita seperti sekarang ini. Tidak ada teman keluarga yang menemani kita. Dan di saat itu yang menyelamatkan kita hanya satu, namanya amal soleh. Apa itu amal soleh? Kesempatan hidup yang saat ini masih diberikan oleh Allah kepada kita, itulah yang namanya amal soleh. Gunakan Pak Bu, maksimalkan itu kehidupan dengan baik. Sampai ada seorang syekh bertanya kepada muridnya, wahai muridku, kamu tahu kenapa kamu dan saya sampai detik ini masih hidup? Muridnya menjawab, engkau lebih tahu wahai guruku daripada diriku. Syekh tersebut, guru tersebut mengatakan, demi Allah kamu dan saya masih hidup sampai detik ini karena Allah masih cinta kepada kita untuk kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam fakir sampaikan Pak Bu, di malam hari ini kita yang hari ini masih hidup Pak Bu, karena Allah masih cinta agar kita kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah, berdamai kepada Allah. Jangan sampai nanti dikagetkan dengan kematian baru kita minta sama Allah, ya Allah undurkanlah pencabutan nyawa sampai pada saatnya saya sudah siap. Kalla, kata Allah, tidak bisa. Allah Subhanahu wa ta'ala Pak Bu sudah memberitahu bagaimana konsep cara kerja kematian. Dan ini jadi pelajaran bagi kita semuanya. Konsep cara kerja kematian itu kata Allah, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kematian itu kalau sudah datang Pak Bu tidak bisa dimundurkan walaupun hanya 1 detik, dan tidak bisa dimajukan walaupun hanya 1 detik. Itu yang namanya tiba-tiba ada di atas bangunan sini nih. Jangan lihat ke atas, nggak usah, nggak ada pesawat, ini cuma contoh, nggak usah lihat ke atas, nggak usah. Pesawat lewat, tiba-tiba pesawat itu jatuh. Yang kiri saya ini meninggal dunia semuanya. Maaf Ustaz, ini yang di sini Ustaznya juga meninggal semua nih, hadroh juga termasuk. Kemudian yang sebelah kanan saya meninggal dunia semuanya. Nah, termasuk yang lagi nyoting juga nih, meninggal semuanya. Yang masih hidup cuma yang megang mic, sehat walafiat, tidak sakit, tidak luka sedikit pun. Saya tanya, mungkin enggak? Oh enggak? Mungkin enggak? Sangat mungkin. Yang bilang enggak hasut kayaknya. Wah, yang matinya bareng-bareng Beb, masa matinya? Kalau semuanya meninggal, yang ngasih tahu orang tua bapak ibu siapa nanti sama keluarganya? Atau bisa jadi yang meninggal dunia bapak ibu duluan, saya yang akhiran. Bisa juga saya yang akhiran, bapak ibu yang meninggal duluan gitu. Kalau ngomong sama yang sepuh-sepuh itu enak, biarin, amin, wis tawakal sudah. Artinya kematian itu nggak ada yang tahu Pak Bu. Sampai Al-Fakir saya pernah dengar dari kisah guru-guru kita di Hadramut itu Pak Bu, ada bangunan masjid, saya lupa nama bangunan masjidnya, kalau nggak salah Masjid As-Segaf. Ada orang jatuh Pak Bu dari atas, jatuh nggak luka sama sekali dan masih hidup. Ini tinggi Pak Bu, jatuh masih sehat, masih hidup, bangun setelah jalan 3 langkah meninggal dunia. Kenapa? Karena dicatatkan takdir ajalnya bukan di saat jatuh, tapi setelah jatuh melangkah 3 langkah baru meninggal dunia. Itulah yang namanya kematian. Pertanyaannya Pak Bu, kira-kira nanti kalau kita di dalam kubur, kita sudah dibungkus dengan kain kafan, ditutup diri ini dengan tanah, didatangi malaikat Munkar Nakir, kira-kira kita bisa menjawab enggak pertanyaan malaikat Munkar Nakir itu? Dengan posisi tidak ada cahaya, tidak ada orang yang menemani kita, ketemu malaikat Munkar Nakir modelnya seperti itu, bayangkan. Maka Al-Fakir saya tidak heran Pak Bu, sekelas sahabat Umar bin Khattab yang dijuluki Al-Faruq,
yang mana beliau dikisahkan kalau jalan nih Pak Bu, ini contoh dari sini. Beliau mau jalan ke sana, itu di sana ada setan, ada iblis, itu mau jalan ke sini Pak Bu, nggak berani, muter. Padahal sahabat Umar bin Khattab baru nyampe sini. Saking luar biasa wibawanya, kekuatan, kehebatan sahabat Umar bin Khattab. Tapi suatu saat Pak Bu, Nabi di majelis ta'lim seperti ini, Nabi menceritakan keadaan di hari kiamat. Nabi bercerita tentang mahsyar, tempat perkumpulan manusia. Nabi bercerita tentang hisab, perhitungan amal manusia. Nabi bercerita masalah mizan, tempat pertimbangan amal. Nabi bicara tempat penerimaan kitab, jembatan Shirathul Mustaqim. Yang kata Nabi, jembatan Shirathul Mustaqim lebih lembut dari rambut satu yang dibelah menjadi 7, lebih tajam daripada pedang, perjalanannya 500 tahun, di bawahnya terbentang lebar api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan sama Nabi. Nabi bercerita tentang neraka dengan siksanya, dengan makhluk-makhluk yang di dalamnya disiksa oleh Allah. Sahabat Umar bin Khattab Pak Bu nggak nangis. Tapi di saat Nabi di penghujung akhir kisahnya Pak Bu menceritakan alam barzah, menceritakan alam kubur, sahabat Umar bin Khattab Pak Bu menangis sejadi-jadinya. Nabi dalam riwayat itu sampai bingung dengan kejadian sahabat Umar bin Khattab, sampai Nabi tanya, "Mayub kika, apa yang menjadikan engkau menangis wahai Umar bin Khattab? Aku cerita hari kiamat dengan semua kejadian yang engkau tidak nangis. Aku cerita neraka dengan siksanya, engkau tidak nangis. Kenapa aku bercerita alam kubur, kenapa engkau menangis?" Dengarkan Pak Bu, jawaban orang yang sangat kuat sampai syaitan dan iblis takut berjumpa dengan beliau. Apa kata beliau? "Demi Allah wahai Rasulullah, seandainya aku Umar bin Khattab disiksa oleh Allah di neraka, saya tidak sendirian wahai Rasulullah. Saya akan bersama orang-orang lain yang disiksa di neraka. Tapi kalau di alam kubur wahai Rasulullah, ya, kalau saya termasuk min ahlil jannah, saya termasuk penghuni surga." Ini tawadunya beliau, saya bisa menjawab. Tapi kalau saya tidak bisa menjawab wahai Rasulullah, saya akan disiksa dan itu sendirian wahai Rasulullah. Itu gambaran Mbak Bu, bagaimana yang namanya alam kubur. Sampai dalam kitab Ayyuhal Walad, Imam Ghazali menceritakan dua sosok ulama yang berteman akrab. Yang pertama namanya Imam Abi Hatim Al-Asham, yang kedua namanya Imam Al-Balkhi. Imam Al-Balkhi bertanya dengan sahabatnya, "Wahai sahabatku Imam Abi Hatim Al-Asham, kita berteman 30 tahun. Saya tanya kepada kamu, dari pertemanan kita 30 tahun, apa yang kamu dapat kebaikan dari pertemanan tersebut?" Nanti bisa dilihat sendiri kita Ayyuhal Walad. Beliau menceritakan, saya mendapatkan 8 keutamaan, dan saya yakin berusnudon kepada Allah, 8 ini cukup mengatakan saya ke surganya Allah dan menjauhkan saya dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya Pak Bu, di poin yang pertama beliau menceritakan, saya melihat seorang sahabat yang mencintai sahabatnya, seorang teman yang mencintai temannya, sampai kalau sahabatnya sakit dijenguk, sahabatnya sakaratul maut ditungguin, sahabatnya meninggal diantar sampai ke kuburannya. Tapi saya tidak pernah melihat seorang sahabat, seorang teman yang akunya cinta dengan temannya, cinta sama sahabatnya, di saat teman sahabatnya dikubur, dia ikut masuk ke dalam, dikubur bareng-bareng sama teman sahabatnya. Saya tidak pernah lihat. Maka aku merenung, kata beliau, fatafakkartu, aku merenung, aku memikirkan, ternyata yang akan menemani kita bukan sahabat, bukan teman, keluarga, siapapun itu orangnya. Yang menemani saya hanya satu, yaitu amal soleh. Maka aku jadikan amal soleh ini sebagai teman terbaikku dalam kehidupanku. Dan itu Pak Bu yang harusnya kita jadikan teman, beramal soleh. Kita cari teman yang sekiranya bisa menjadikan kita berbuat baik. Cari teman yang sekiranya bisa mengingatkan kita kalau kita mau berbuat jelek. Cari teman yang sekiranya bisa menyemangati kita di saat kita malas untuk ibadah. Sampai Al-Fakir saya pernah dengar Ustaz Abdul Somad diantaranya pernah waktu dalam ceramahnya beliau menjelaskan, saya kalau duduk sama satu orang 5 menit saya duduk sama dia, dia tidak ada ucapan yang menjadikan saya, memotivasi saya jadi baik, saya tinggalkan orang tersebut.
Itu yang ditamakan teman sejati, Pak Bu. Teman sejati itu yang selalu mengingatkan kita. Teman yang sejati itu yang tidak rela kita berbuat kejelekan. Sahabat sejati yang dia akan berpikir keras, bagaimana sahabat saya yang jauh dari Allah, sahabat saya malas ibadah, bagaimana mereka menjadi ahli ibadah walaupun dia dibenci sama kita, Pak Bu. Mungkin Bapak Ibu punya teman yang cerewet banget. Kalau kita nggak ke majelis taklim ditanya, Bu kemana sih, kok nggak hadir majelis taklim? Mungkin Bapak punya teman, Pak kok tadi sholat tuh nggak berjamaah sih? Pegang saya punya omongan, Pak Bu, jadikan dia teman yang baik, Pak Bu. Dijamin sama Nabi, orang yang berteman karena Allah, bentuknya saling mengingatkan akan kebaikan. Nanti di hari kiamat, Pak Bu, di saat matahari sejengkal di atas kepala kita di padang mahsyar, orang yang berteman karena Allah, saling mencintai karena Allah, buktinya saling mengingatkan dengan kebaikan, akan diberikan naungan khusus oleh Allah. Di hari tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi sabdakan, sab'atun yudilluhumullahu fi dillihi yawma la dilla illa dilluh. Ada 7 kelompok manusia, kata Nabi, yang nanti di hari kiamat di padang mahsyar matahari sejengkal di atas kepala kita, banyak orang tenggelam dengan keringatnya sendiri, orang saling tuntut menuntut, anak lari dari orang tuanya, suami dari istrinya, lari dari saudaranya, orang saling tuntut menuntut, Mbak Bu. Ternyata ini orang yang berteman karena Allah, saling mengingatkan kebaikan, dipanggil langsung oleh Allah, diberikan naungan VIP oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa mereka? Rajulani tahabba fillah ijtama'a alaih wa tafarraqa alaih. 2 orang manusia, laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, mereka berteman karena Allah, saling mencintai karena Allah, berpisah karena kebaikan Allah, maka di hari kiamat mereka akan disatukan oleh Allah di bawah naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Al-Fakir ingatkan, Mbak Bu, jangan sampai kita berteman sama teman, niatkan saya berteman karena Allah, titik. Saya berteman dengan ini karena Allah, saya berteman ini karena Allah, karena Allah, karena Allah. Semoga salah satu pertemanan itu, Pak Bu, diterima oleh Allah pahalanya, dan kita nanti di hari kiamat dapat naungan khusus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tadi saya di belakang juga menyampaikan, ini Bapak Haji Totong ini termasuk orang yang paling beruntung menurut Al-Fakir. Orang yang beruntung itu, Pak Bu, orang yang meninggal tapi amalnya tidak meninggal. Itu orang paling beruntung, nggak ada yang mengalahkan. Orang yang paling beruntung, orangnya sudah meninggal, dikubur jasadnya, tapi amal solehnya, Pak Bu, tidak pernah putus. Beliau membangun ini tempat, kemudian orang belajar di sini. Berapa pahalanya beliau? Mungkin beliau sudah meninggal, Pak Bu, tapi berapa pahalanya? Mungkin 3 yang kata Nabi sedekah jariyah beliau mendapatkan. Ilmu yang bermanfaat beliau ajarkan orang-orang di sini, santri-santriwatinya juga mengamalkan. Anak yang mendoakan, ini santri-santriwatinya juga anak-anak beliau mendoakan. Berapa, Pak Bu, pahalanya? Dan ini yang ingin saya tekankan pada malam hari ini. Berpikirlah cerdas, Pak Bu, bagaimana nanti saya di saat dikubur, saya jasadnya boleh meninggal tapi amal soleh saya tidak meninggal. Bagaimana usaha caranya? Apa yang kita miliki, Pak Bu, jadikan sebagai ladang amal jariah. Contoh, kita punya harta kita nggak banyak mungkin, tapi kita bisa, Pak Bu, dengan harta kita yang seadanya itu kita titipkan di masjid jadi amal jariah. Kita titipkan di musola jadi amal jariah. Kita titipkan di pondok pesantren jadi amal jariah. Kita titipkan di majelis taklim jadi amal jariah. Kita titipkan di tempat tahfidz Quran, beli Quran untuk mereka dibaca jadi amal jariah. Itu orang yang cerdas, Pak Bu. Sekarang Bapak Ibu bayangkan, ada yang kerja, Pak Bu, dari pagi sampai sore, bahkan ada yang lembur sampai malam. Alasannya apa? Cari duit. Pernahkah berpikir, Pak Bu, di saat kita di dunia capek-capek cari uang, tapi alangkah celakanya di akhirat kita tidak bisa menikmati uang tersebut.
Apalah arti kaya, bisa makan, minum, asal tunjuk semuanya, tapi di kuburan di akhirat kita jadi orang miskin, Pak Bu. Apa manfaatnya? Makanya jadilah orang cerdas, Pak Bu, kata Nabi. Al-kayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas, kata Nabi, yang mengekang hawa nafsunya dan memikirkan kehidupannya setelah kematian. Kalau saya meninggal, kira-kira saya sudah punya amal jariah apa? Jangan sampai Pak Bu kita meninggal kita nggak punya amal jariah, rugi. Kita cuma mengandalkan doa kebaikan orang yang masih hidup, itu pun kalau mereka mendoakan kita, itu pun kalau mereka memberikan amal solehnya kepada kita semasa kita hidup, maksimalkan dengan baik, Pak Bu. Ini ada kejadian nyata yang saya alami. Ada satu Bu Haji, Pak Bu, datang kepada saya. Beb, saya jujur sama Habib, saya ini orang kaya tapi saya pelit. Terus terang. Pelitnya apa, Bu Haji? Saya nggak pernah nyumbang masjid, musola, majelis taklim, pesantren, nggak pernah. Padahal saya uang berlebih, Beb. Tapi Habib, Ustadz, saya sudah wasiat sama anak saya. Nah, nanti kalau ibu meninggal, tolong sepertiga hartanya ibu tolong titipkan nanti di pesantren, majelis taklim, masjid, musola, agar jadi amal jariah untuk ibu. Tanya sama saya, kira-kira Bib, kalau seperti itu bagus tidak? Saya jawab, bisa bagus, bisa tidak bagus. Loh kok bisa, Bib? Kok bisa bagus, bisa tidak bagus? Bagusnya kalau anak ibu ingat, sehingga sepertiganya diamalkan, dijalankan itu wasiat, nyumbang masjid, musola, majelis taklim, pesantren, bagus. Tidak bagusnya kalau anak ibu tidak mengerjakannya, mikir, oh ini sepertiga kalau diuangkan ini 10 miliar, daripada kita sodakokan lebih baik kita buat kontrakan. Lumayan nih 20 pintu, masuk setiap bulan 10 juta. Gimana kira-kira? Oke, dah. Ibu kita juga nggak bakal bangkit. Nggak mungkin kita bakal kontrakan tiba-tiba ibu kita keluar dari kuburannya datang kepada kita, anak kurang ajar. Nggak ada. Artinya apa, Pak Bu? Mumpung masih hidup, maksimalkan dengan baik. Jangan pernah hidup mengandalkan orang lain. Pegang saya punya omongan, Pak Bu, jangan pernah hidup mengandalkan orang lain. Selama kita masih hidup, kerjakan, Pak Bu. Punya harta titipkan beberapa tempat, termasuk di yayasan IAI sini, titipkan. Lihat, saya sering menyampaikan ke teman-teman di rutinan-rutinan, datang ke masjid, lihat di masjid apa yang kurang. Oh, masjid ini kipas anginnya ndak ada, sudah kipas angin dari saya. Itu, Pak Bu, selama kipas angin itu ngalir, jariah untuk kita, Pak Bu. Datang ke musola, oh musola apa nih nggak ada? Oh, musola untuk mik. Imam kalau lagi baca, jadi imam tuh baca Qur'annya akhirnya repot karena miknya tidak udah dari saya. Selama mik itu dipakai, Pak Bu, jariah untuk kita. Datang ke pondok pesantren, oh di pondok ini ternyata lagi bangun kamar. Oh, kamarnya ndak ada, sudah satu kamar bangunannya dari saya, jadi amal jariah, Pak. Datang ke tempat tahfidz Quran, oh ini Al-Qur'annya sudah mulai kusam, ini sudah Al-Qur'annya saya belikan tapi dipakai Ustaz ya buat saya. Iya, setiap mereka membaca, Pak, satu hurufnya ngalir kepada kita. Itu yang harusnya kita pikirkan, karena kata Nabi, harta yang jadi milik kita ini, Pak Bu, adalah harta yang kita sodakohkan, kata Nabi, bukan harta yang kita simpan. Sehingga Nabi mensabdakan kalau kita meninggal dunia, 3 perkara yang akan menemani kita: harta, keluarga, dan amal soleh. Di saat kita masuk ke dalam kubur, 2 akan meninggalkan kita, harta dan juga keluarga. Hanya 1, kata Nabi, yang menemani kita, yaitu amal soleh. Maka mumpung kita masih hidup, Pak Bu, ayo ambil pelajaran daripada Haji Totong ini.
jadi orang cerdas, mikir bagaimana kita meninggal dunia. Cukup jasad ini yang meninggal, tapi jangan sampai amal ini meninggal. Maka maksimalkan Pak Bu dengan baik. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup Pak Bu, saya ingatkan, amal yang paling baik itu yang istiqomah. Bapak Ibu setiap hari sodako 2000 tapi rutin. Hari ini 2000, besok 2000, itu lebih afdol daripada Bapak Ibu nyumbang 1 juta tapi tidak istiqomah. Kata Nabi, khairul amal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal itu yang istiqomah walaupun sedikit. Nabi tidak hanya karena istiqomah, ditekan sama Nabi wa in qalla, walaupun sedikit. Bapak Ibu sholat duha sehari 2 rakaat lebih afdol istiqomah daripada 8 rakaat tapi tidak istiqomah. Bapak Ibu setiap hari 2000 lebih afdol daripada Bapak Ibu nyumbang 1 juta tapi tidak istiqomah. Maka jadikan Pak Bu setiap amal sampai guru-guru kita ngingetin, setiap beramal soleh niatlah di dalamnya untuk saya hadir majelis taklim, ya Allah saya niat ingin istiqomah hadir majelis taklim. Saya sodako, ya Allah saya ingin istiqomah untuk sodako. Nanti Allah akan bantu dengan caranya Allah sehingga kita bisa istiqomah. Itu paling afdol. Dan kemuliaan yang terbesar Pak Bu, orang yang istiqomah itu akan ditutup oleh Allah nyawanya dalam keadaan husnul khatimah. Itu yang kita cari Pak Bu, ditutup oleh Allah dengan husnul khatimah. Kata Nabi dalam hadisnya, yamutul mar'u ala ma'asya alaih, yamutul mar'u ala ma'asya alaih. Seseorang itu meninggalnya tergantung kebiasaannya. Jadi kalau Bapak Ibu istiqomah hadir majelis taklim, insya Allah meninggalnya dalam keadaan hadir majelis taklim. Kalau Bapak Ibu istiqomah sodakoh, insya Allah meninggalnya dalam keadaan sodakoh. Kurang lebih 3 tahun yang lalu di kota Madinatul Munawwarah itu ada seorang takmir masjid. Beliau ini muadzin, jadi sholat 5 waktu itu beliau yang adzan terus. Beliau ini Pak Bu punya kebiasaan, dalam kisahnya ini yang cerita saya punya guru Dr. Usabib Segab bin Abu Yabib Hasan Baharun. Ini orang ini setiap selesai adzan Pak Bu, beliau sholat sunnah qobliyah kemudian nyender di tiang masjid sambil baca Quran. Setiap selesai qobliyah baca Quran, dan setiap masuk waktu qomat beliau berdiri kemudian beliau qomat. Suatu saat Pak Bu, beliau ini habis qobliyah seperti biasa nyender kemudian baca Quran, waktunya qomat beliau nggak bangun, sehingga akhirnya orang kebingungan, loh kok nggak bangun, tidak seperti biasanya. Akhirnya setelah itu Pak Bu, salah satu orang menepuk bahu beliau, ternyata beliau jatuh dan di saat dicek beliau meninggal dunia dalam keadaan membaca Al-Quran dan Qurannya masih dipegang oleh beliau. Kenapa bisa meninggal mulia seperti itu Pak Bu? Baca Quran, Qurannya masih terpegang karena beliau istiqomah baca Al-Quran. Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, pengarang Ratibul Attas, guru daripada Habib Abdul Haddad, pengarang Ratibul Haddad, beliau mengatakan, kalau engkau ingin meninggal dalam keadaan yang baik, maka istiqomahlah dalam kebaikan tersebut. Tapi kalau kamu takut meninggal dalam keadaan yang jelek, jauhi kejelekan tersebut sebagaimana kamu takut meninggal dalam keadaan yang jelek. Saya punya guru menceritakan juga Pak Bu, ini cerita nyata juga, ada kakek-kakek usianya 70 tahun datang ke toko obat kuat, minta obat kuat, kemudian mintanya nggak tahu, minta 2. Kata yang punya toko obat kuatnya, kakek sudah usia, jangan 2, 1 aja, enggak 2. Karena dipaksa Bapak dikasih 2.
ternyata itu kakek naudzubillah min dzalik mendatangi tempat perempuan yang tidak baik, berzina, di tengah-tengah berzina meninggal dunia. Dicari tahu keluarganya siapa, nggak ada yang ngaku Pak Bu. Setelah dicek, dilihat, ternyata ini kakek di masa mudanya hobinya berzina, ditutup oleh Allah meninggalnya dalam keadaan berzina. Jadi tolong Pak Bu, kita yang punya kebiasaan yang jelek, mulai malam hari ini bertobat sama Allah, jauhi. Maaf, mungkin orang nggak ada yang tahu, kita bisa mengatur semuanya, tapi Allah maha tahu Pak Bu. Allah menyaksikan kita, dan Allah akan menuntut atas apa yang kita lakukan nanti di hari kiamat. Dan takutnya naudzubillah min dzalik, kebiasaan yang tidak baik tersebut ternyata menjadi penutup akhir hidup kita, su'ul khatimah wa naudzubillah min dzalik. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini hadirannya masih ada. Wah, udah sujud syukur tuh. Oh, biar barangkali lagi mimpi Nabi ya. Saya ini Pak Bu, sebetulnya suara saya ini serak-serak becek. Bisa dengar kan dari tadi ya? Cuma tadi bilang, Bib, antum mau qosidah. Saya ini punya komitmen Pak Bu, saya kalau ngisi acara dimanapun, saya punya prinsip ad-dhaif kal mayyit. Tamu itu seperti jenazah. Ibu pernah lihat ada ibu yang meninggal di saat dimandikan, sama yang memandikannya, punten Pak, yang kanan dulu ya, yang kiri nanti. Pernah lihat orang dimandikan request kayak gitu? Hah? Pak, pernah? Hah? Ada seorang bapak-bapak meninggal, di saat akan dimandikan, si mayit ini request, yang dibasuh kepalanya dulu ya, kakinya nanti. Yang memandikan kabur Pak. Maka di sini untuk sebagai penutup kita baca sholawat bersama-sama, biar suara saya yang serak-serak becek tidak kelihatan. Maka saya minta partisipasi semuanya. Setuju? Bisa? Saya cuma minta Bapak Ibu nanti mengucapkan Nabi kita Muhammad. Apa? Nabi kita Muhammad. Bisa? Saya cek, kalau nggak kompak selesai langsung. Hamba yang paling mulia kita Muhammad. Aduh, ngantuk liar nih. Awas, awas, disorot-sorot tuh, awas, 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 yang ngantuk kelihatan, awas, awas, bangun, bangun, yang ngantuk. Ya, saya minta nanti Nabi kita Muhammad. Baik, vokalnya bantu ya, ini suara saya serak-serak becek ya, biar suara saya kelihatan bagus sedikit, didukung, disupport. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kulli. Semuanya, Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Hamba yang paling mulia Nabi Allah Muhammad. Hamba yang paling agung Nabi Allah Muhammad. Maulaya salli wa sallim daiman suaranya abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Hamba yang paling tampan Nabi Muhammad. Nikmat mata memandang Nabi kita Muhammad. Maulaya salli wa sallim daiman
على حبيبي خير الخلق كلهم hamba yang paling takwa Nabi kita Muhammad hamba yang paling taat Nabi kita Muhammad Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibi khairil khalqi kullihim menebar kebenaran Nabi kita Muhammad membasmi kebatilan Nabi kita Muhammad Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim malaikat tentara Nabi kita Muhammad malaikat pun cinta Nabi kita Muhammad Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim manusia idolaku Nabi kita Muhammad manusia yang ku cinta Nabi kita Muhammad Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim yang wajib kita ikuti Nabi kita Muhammad yang wajib kita taati Nabi kita Muhammad Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim yang cinta pada kita Nabi kita Muhammad di hati kita ada Nabi kita Muhammad Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fakir akhiri dengan doa. Ini sebetulnya doa saya tidak mau ada kesepuhan yang ada di tempat ini, cuma ini doa muqaddimah dari Al-Fakir. Nanti saya minta tolong kepada Ustadz yang ada di panggung nanti untuk bisa menutup dengan doa. Ini cuma doa muqaddimah dari Al-Fakir ya. Kita berdoa, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semua digolongkan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan semua perintah-perintahnya dan meninggalkan semua larangan-larangannya. Ya Allah, kami yang datang ke tempat ini ya Allah, kami mengaku kami adalah hamba-hambamu yang penuh dengan dosa. Banyak kejelekan yang kami lakukan ya Allah. Tapi entah kenapa di saat kami melakukan dosa seakan-akan kami tidak takut dengan siksamu ya Allah. Setiap kami melakukan maksiat seakan-akan tidak ada yang melihat kami, padahal Engkau selalu menyaksikan kami ya Allah.
Maka berikan hidayah dan taufik-Mu kepada kami ya Allah, agar kami bisa bertobat kepada-Mu ya Allah. Jadikan malam hari ini ya Allah malam kami kembali kepadamu ya Allah. Ampuni dosa kami, angkat derajat kami, terima semua ibadah kami ya Allah. Sungguh kami takut ya Allah, kalau seandainya malam hari ini kami tutup mata kami dan Engkau tidak izinkan kami untuk bisa membuka mata kami ya Allah. Kami takut ya Allah, dan kami tidak siap ya Allah. Dan kalau kami ditanya pada malam hari ini, kalau seandainya Engkau meninggal dunia, di mana tempatmu, maka mungkin kami akan menjawab neraka tempat kami. Dan ini bukan tawadhu ya Allah, karena dosa kami begitu banyak, kebaikan yang kami lakukan belum tentu Engkau terima ya Allah. Maka kami mohon kepadamu ya Allah, berikan kami rasa takut-Mu ya Allah. Di saat banyak orang di akhir zaman meremehkan dosa, sesaat mereka berbuat dosa dengan lidahnya, berbuat dosa dengan matanya, berbuat dosa dengan telinganya, berbuat dosa dengan tangannya, berbuat dosa dengan kakinya, sesaat berbuat dosa dengan hatinya, padahal hati tempat pandangan-Mu ya Allah. Ya Allah, jangan sampai casing ini menjadikan kami busuk hati kami ya Allah. Jangan sampai gara-gara kami menjadi ustadz kami sombong ya Allah. Jangan sampai kami menjadi ahli sodako kami riak ya Allah. Jangan sampai karena kami berbuat kebaikan kami hasud dengan orang lain ya Allah. Hati adalah tempat pandangan-Mu ya Allah. Yauma la yanfa'u malun wala banu illa man atallaha biqalbin salim. Di hari tersebut ya Allah, tidak akan selamat seorang manusia pun kecuali yang diberi hati yang salim, yang bersih ya Allah. Maka bersihkan hati kami pada malam hari ini ya Allah. Tekankan dalam hati kami ya Allah, tidak ada manusia yang paling jelek melebihi kami, tidak ada orang yang paling banyak dosanya melebihi kami, tidak ada orang yang paling hina melebihi kami ya Allah. Karena di saat hati ini merasa lebih baik dari orang, sombong akan muncul, riya akan hadir, hasud akan datang. Maka jauhkan kami daripada penyakit-penyakit hati ini ya Allah. Amin ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, kami yang malam hari ini hadir ya Allah, menghadiri acara hal almarhum almarhumah ya Allah, berkat acara ini ya Allah, ampuni dosa beliau ya Allah. Jadikan kuburannya taman daripada taman surga-Mu ya Allah. Dan jadikan di akhirat mendapatkan syafaat daripada kasih-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kami mohon kepadamu ya Allah, keluarga beliau yang saat ini ditinggalkan amanah yang besar ini ya Allah, berikan kekuatan kepada mereka ya Allah. Berikan keistiqomahan kepada mereka ya Allah. Berikan keikhlasan kepada mereka ya Allah. Berikan persatuan yang kuat kepada mereka ya Allah. Karena berapa banyak pondok pesantren, majlis taklim di saat ditinggal oleh orang tuanya, ditinggal oleh kesepuhannya, pondoknya hancur, majlis taklimnya tutup karena tidak kompak antara satu dengan yang lainnya. Kami mohon kepada-Mu ya Allah, berkah acara ini ya Allah, jadikan keluarga beliau diberikan keistiqomahan oleh-Mu ya Allah, diberikan kekompakan oleh-Mu ya Allah. Karena ini amanah bukan hanya dari beliau, amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang kelak akan ada tanggung jawabnya di akhirat. Dan kami mohon kepada-Mu ya Allah, kami yang datang di tempat ini ya Allah, berikan kami keistiqomahan untuk belajar ilmu agama ya Allah. Karena ilmu adalah yang mengantarkan kami kepada kemuliaan, ilmu yang menjadikan kami bisa menjadi orang yang bertakwa, ilmu yang bisa memposisikan kami di tempat posisi yang terbaik. Maka istiqomahkan kami untuk hadir majelis taklim ya Allah. Berikan kami pemahaman yang benar, mudahkan kami untuk mengamalkan ilmu yang kami dengar, dan mudahkan kami untuk menyebarkan ilmu yang kami dengar ya Allah. Dan kami mohon kepada-Mu ya Allah, ada di antara kami yang sakit, sembuhkan ya Allah. Ada di antara kami yang punya utang, mudahkan mereka untuk membayar utang ya Allah. Ada yang di antara kami belum punya pekerjaan, berikan pekerjaan ya Allah. Ada di antara kami ya Allah yang rezekinya masih bergandengan dengan yang haram, jauhkan dari yang haram, cukupkan dengan yang halal. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika aman siwak. Cukupkan kami dengan yang halal ya Allah, jauhkan kami dari yang haram ya Allah. Yang datang ke tempat ini ya Allah, ada di antara kami yang sudah menikah ya Allah, jadikan rumah tangga kami sakinah mawaddah warahmah. Jadikan suami kami setiap harinya makin soleh, jadikan istri kami makin soleh ya Allah. Kalau ada yang datang ke tempat ini ya Allah, rumah tangganya ribut, suka cekcok, suaminya tidak soleh, istrinya tidak soleha, berkah mereka datang ke tempat ini, jadikan rumah tangganya seperti rumah tangga kasih-Mu Nabi Muhammad SAW ya Allah.
Dan kami mohon kepadamu ya Allah, ada di antara yang sudah menikah belum punya anak ya Allah, atau yang sudah punya anak ingin punya anak, berikan kepada mereka anak ya Allah, dan jadikan anak mereka anak-anak yang soleh dan soleha yang dibangga oleh Nabi Muhammad SAW, yang mendoakan kedua orang tuanya baik di masa hidupnya atau di saat orang tuanya sudah meninggal dunia ya Allah. Yang datang ke tempat ini juga ada yang jomblo dan jomblowati ya Allah, jaga kemuliaan mereka ya Allah, jauhkan mereka daripada muqaddimah zina, jauhkan mereka dari pacaran ya Allah. Kalau ada di antara yang hadir di tempat ini yang mana mereka pacaran, kami minta kepadamu ya Allah, putuskan pada malam hari ini juga ya Allah, dan ganti dengan yang halal yang jauh lebih baik daripada yang haram, agar kemuliaan mereka dapatkan dalam pernikahannya ya Allah. Amin ya Allah. Dan kami yang datang ke tempat ini ya Allah, kami punya hajat banyak sekali ya Allah, baik itu hajat dunia maupun hajat akhirat ya Allah. Khususnya ya Allah, jadikan yayasan ini ya Allah, yayasan IAIS ini ya Allah, yayasan yang diberkahi olehmu ya Allah, yayasan yang selalu dijaga olehmu ya Allah, yayasan yang datang ke tempat ini orang-orang yang ikhlas, orang yang berjuang di tempat ini, orang-orang yang tulus, dan kirim ke tempat ini santri-santriwati yang bisa menjadikan tempat ini makin mulia daripada yang sebelumnya. Setelah panjang umur ya Allah, dalam keadaan sehat wal afiyah, cabutlah nyawa kami semua dan badan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah, meninggal dalam keadaan iman, dan mudahkan lisan, mulut dan hati ini ya Allah untuk mengucapkan kalimat agung dan muliamu ya Allah, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bersama-sama la ilaha illallah Muhammadur Rasul. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, amin. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli salatina ashabi rasa ajma'ina. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amaka bi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali afati wa taqdilna biha jamil hajati wa tudarha biha min sayyiati wa tarfa'una biha inda darajat wa tuballighuna bisaghati min jami'il khairat bil hayati wa adama. Allahumma ighfir lana dzunubana wali walidina warhamna kama rabbana shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dinil akhirah wa afiyatan fi jasadi wa jazaa'an fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa tawbatan qabla al maut rahmatan 'indal maut wa maghfiratun ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina bi sakaratil maut wa najatan minan nar wa rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata 'aynin waj'alna lil muttaqin. Rabbana hab lana min as-salihin Rabbi ja'alna muqima as-salati min dhurriyyati rabbana wa tahhirna. Allahumma inna nastahfiduka wa nastawdika adyanana wa abdana wa anfusana wa amlana wa ahlana wa kulla shay'in awtaytana. Allahumma ij'alna wa iyyahum fi kanafika wa amanika wa ayyadika wa jiwarika min kulli syaitanin marid wa jabbarin 'anid wa dhi 'ainin wa dhi bagin min syarri kulli syarrin innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma jammilna bil 'afiyati wa salamah wa aghniqna bit taqwa istiqamah wa 'aidha min mujibatin nadama fil hali wal lam innaka samid du'a. Wa shalli Allahumma wa zalika ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain warzuqna kamal mutaba'ati lahu dhahir batin ya arhamar rahimin. Fadi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka jabal al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sebelum Al-Fajr tutup, ada sedikit oleh-oleh, amalan sedikit, ringan tapi insya Allah manfaat yang besar. Ini kalau diamalkan Mbak Bu, insya Allah akan dilapangkan hatinya, dijauhkan daripada kegelisahan. Kalau punya masalah diberikan solusi yang terbaik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Caranya habis sholat 5 waktu, tangan kanan pegang ke dada sebelah kiri, baca surah Al-Insyirah, Alam Nasrah Laka Sodrok sampai akhir. Kalau masalahnya besar sekali, nanti di ayat yang ke-7 itu Bapak Ibu berhenti ya, kemudian hadirkan segala hajatnya, sampaikan kepada Allah, baru ditutup wa ila rabbika farghab ya. Nah itu nanti diamalkan, semoga tidak ada kegelisahan. Kalau ada masalah berikan solusi yang terbaik. Dan kita yang temperamental, yang gampang marah, egoisan, insya Allah akan lebih stabil lagi. Kita punya amarah, dan amarahnya insya Allah akan terfokuskan dengan kebaikan. Itu saja yang bisa Al-Faqir sampaikan. Kurang lebihnya Al-Faqir minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.